Lihat, itu ada anjing. Biarin aja, anjing hitam itu. Jawab Haris dengan tenang. Aku pun mengabaikannya. Tapi dalam hati, aku berkata, selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Balik lagi bersama mahasiswa siluman. Belakangan ini, di Indonesia memang sedang musimnya orang menikah. Lalu apa jadinya jika manusia menikah dengan makhluk gaib? Seperti cerita kali ini. Kita akan menceritakan pengalaman seorang pendaki yang mendaki Gunung Arjuna bersama temannya. Hanya mendaki 2 orang saja. Di mana dia akan dijadikan mantu oleh salah satu makhluk gaib di Gunung Arjuna. Sosok yang dijodohkan dan akan dijadikan istri tersebut sangatlah cantik. Tapi, apakah pendaki ini mau untuk menjadi mantu makhluk gaib gunung tersebut? Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke cerita. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum dan aktifkan tombol notifikasinya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Siapkan tempat, posisi, dan suasana yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Kejadian ini tepatnya pada tahun 2016. Aku, sebut saja Jeffrey, dan Haris adalah teman dekat sewaktu sekolah. Tapi setelah kelulusan sekolah kami, berpisah karena si Haris ikut bibinya di kota M untuk melanjutkan studinya. Sementara aku masih tetap tinggal di kotaku sendiri. Waktu itu aku sedang asik scroll-scroll beranda Facebookku. Dan tidak sengaja, aku melihat postingan si Haris yang sedang berada di gunung. Aku coba stalking album fotonya. Ternyata, Haris sering banget mendaki gunung. Melihat itu, aku coba menghubungi Haris melalui Messenger untuk bertanya kabar. Di sisi lain, aku juga ingin menyambung tali silaturahmi sama Haris. Setelah aku kirim pesan ke Haris, ternyata dibalas. Ternyata dia masih ingat denganku. Aku pun bertanya pada Haris tentang foto-foto yang diunggahnya ke Facebook itu. Ternyata Haris yang sekarang suka dengan kegiatan mendaki gunung. Dan dia juga sudah tergabung dengan Mapala di kampusnya. Aku yang suka dengan kegiatan mendaki menawari Haris untuk mendaki bareng. Sekalian temu kangen karena udah sekitar 2 tahun kami gak ketemu. Dengan senang hati, Haris menerima tawaranku dan kami berunding kemana kami harus mendaki. Setelah berunding melalui telepon, akhirnya kami memutuskan untuk mendaki Gunung Arjuna. Singkat cerita, setelah 2 minggu kemudian, kami berangkat. Karena tempat tinggal kami berbeda jalur, kami janjian ketemu di Pasar Lawang. Karena jalur yang akan kami lalui adalah Lawang. Itu berkat saran dari Haris yang sebelumnya sudah pernah melewati jalur ini bersama teman kampusnya. Jalur Lawang itu terkenal sepi karena kebanyakan pendaki Arjuna lebih memilih jalur Purwosari dan Tretes. Tapi di jalur Lawang, nuansa alamnya masih sangat asri. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa Haris mengajakku melalui jalur ini. Kurang lebih siang hari, kami bertemu di sebuah warung makan di Pasar Lawang. Setelah bertemu, kami senang sekali. Karena aku tidak menyangka kalau kami sekarang satu hobi. Dan karena hari masih siang, kami nongkrong dulu di warung itu untuk makan, ngopi, dan membeli logistik yang diperlukan. Setelah selesai, kami lanjutkan jalan menuju base camp. Hingga sampai di base camp sekitar jam 4 sore. Sesampai di situ, kami mengurusi maksi dan berangkat sore itu juga. Mulai berjalan dengan langkah pelan. Di sepanjang jalan, kami saling bergurau, membahas masa-masa sekolah dulu. Dan tidak terasa, hari sudah mulai gelap ketika kami sampai di pos 2. Di pos 2, Haris menyarankan untuk bermalam dan melanjutkan perjalanan ini besok. Karena di sisi lain, aku juga capek. Karena perjalanan menuju ke base camp tadi lumayan menguras tenaga. Malam itu kami tidak mendirikan tenda dan memutuskan tidur di dalam shelter.
Karena kebetulan malam itu pos 2 sepi, tidak ada pendaki sama sekali. Kami memasak mie instan untuk makan malam dan tidak lupa membuat kopi untuk dinikmati setelah makan nanti. Malam semakin larut, si Haris sudah tidak bisa menahan ngantuk dan pamit untuk tidur. Sementara aku masih asik menikmati kopi sambil ditemani musik dari handphoneku. Tak lama kemudian, aku juga merasa ngantuk. Kumatikan rokok dan handphoneku dan tidur di sebelah Haris. Ketika aku sedang tertidur lelap, tiba-tiba aku terbangun karena udara dingin merasuk ke tubuhku. Pantas saja, ternyata malam itu sleeping bagku terbuka sebagian. Aku pun duduk dan membenarkan sleeping bagku. Ketika aku sedang sibuk membenarkan sleeping bagku, aku dikejutkan oleh seekor anjing berwarna hitam yang sedang duduk tepat di tengah-tengah pintu shelter. Dan anjing itu terlihat menyeramkan. Karena panik, aku pun membangunkan Haris. Riz, bangun Riz. Ada apa Jeff? Tanya Haris terbangun. Lalu aku memberitahu Haris. Ada anjing Riz. Di mana ada anjing? Jawab Haris yang masih ngantuk. Nah, pada saat aku membangunkan Haris, kan otomatis pandanganku yang tadinya melihat ke arah anjing pindah ke arah Haris. Ketika aku berbalik pandangan ke arah anjing yang tadi kulihat dan akan kuberitahu kepada Haris, tiba-tiba anjing hitam yang tadi kulihat itu sudah tidak ada. Aku pun heran. Lalu Haris bertanya padaku, "Mana anjingnya, Jeff?" "Loh, tadi di situ," jawabku dengan heran. "Ya udah, biarin aja. Mungkin itu anjing hutan. Yaudah tidur lagi aja," jawab Haris yang masih ngantuk. Dengan perasaan sedikit takut dan was-was, aku pun kembali tidur. Sambil sesekali melihat ke arah pintu yang tadi terdapat seekor anjing. Sebelum terlelap tidur, aku sempat mendengarkan suara langkah kaki pendaki yang sedang lewat di sebelah shelter. Tapi aku mengabaikannya dan berpikir, kali aja itu pendaki yang sedang naik. Sekitar jam 6 pagi, Haris membangunkanku. Setelah bangun, kami membuat sarapan untuk mengisi tenaga karena habis ini kami akan melanjutkan perjalanan. Setelah selesai sarapan, kami berkemas-kemas dan melanjutkan perjalanan hingga sampai di pos 3. Waktu itu sekitar jam 11 siang. Di pos 3, kami istirahat lumayan lama. Karena perjalanan dari pos 2 ke pos 3 lumayan menguras tenaga. Dan setelah kurang 30 menit, kemudian kami lanjut berjalan lagi. Ketika sedang berjalan meninggalkan pos 3, tepatnya di sela-sela hutan pinus, aku sempat melihat ada anjing hitam yang sedang duduk melihat ke arah kami. Aku pun berpikir, apakah itu anjing yang semalam aku lihat? Melihat itu aku memberitahu Haris. "Riz, lihat, itu ada anjing." "Biarin aja, anjing hitam itu," jawab Haris dengan tenang. Aku pun mengabaikannya, tapi dalam hati aku berkata, "Kok ada ya anjing hidup di hutan? Memangnya mau makan apa di hutan gini?" Tak lama kami berjalan, sekitar 10 menit, aku melihat anjing itu lagi di sela-sela semak. Aku pun bilang lagi kepada Haris, "Riz, itu kayaknya anjing yang tadi deh. Lagi cari makan mungkin," jawab Haris tenang. Anehnya, di sepanjang perjalanan, aku terus melihat anjing itu mengikuti perjalanan kami dan mengawasi kami. Seakan-akan ada sesuatu di dalam diri kami, sehingga anjing itu terus mengikuti. Aku sudah merasa takut waktu itu, tapi melihat Haris yang tenang-tenang aja, aku pun mencoba untuk ikut tenang. Tidak terasa, sampailah kami di sebuah area yang dinamakan Alas Gombes ketika matahari sudah akan tenggelam. Di Gombes, terlihat ada beberapa rombongan yang sedang ngecamp, dan aku merasa sedikit lega. Syukurlah, kami bisa bertemu rombongan lainnya, karena sejujurnya,
Setelah melihat seekor anjing itu, aku sedikit ketakutan. Kami menyapa rombongan pendaki lain itu dan berniat bermalam di situ. Lalu kami mendirikan tenda di dekat rombongan pendaki lain itu. Setelah selesai mendirikan tenda, kami saling mengobrol dengan rombongan itu dan berencana ikut gabung summit besok. Malam itu kami tidur lebih awal untuk menghemat energi karena besok jam 5 pagi harus summit ke puncak. Pagi pun tiba. Sekitar jam 5 pagi, kami dan semua rombongan yang ada di situ pun bangun. Setelah bangun, kami mempersiapkan bekal masing-masing untuk ke puncak. Dan sekitar jam 5:30, kami semua mulai berjalan. Jalanku waktu itu sangat lambat, karena jujur, waktu itu aku benar-benar kelelahan, hingga akhirnya sampai di puncak sekitar jam 9:30. Di puncak kami sangatlah senang, dan di puncak, Haris sempat membuat kopi juga, karena waktu itu si Haris sempat membawa kompor dan nestingnya. Kami santai-santai, ngopi-ngopi, hingga tidak terasa, ternyata waktu sudah menunjukkan 12:30 siang. Dan tanpa disadari, ternyata rombongan pendaki yang lain juga sudah tidak ada di puncak, alias sudah turun duluan. Kami pun bergegas turun dan kembali ke tempat camp tadi, di alas Gombes. Setelah sampai di tempat camp, ternyata kondisinya udah sepi. Dan rombongan yang tadi udah gak ada. Mungkin udah turun. Tapi tidak lama kemudian, ada rombongan pendaki lain yang baru naik dan akan ngecamp di situ. Karena sangat kelelahan, aku menyarankan kepada Haris untuk nginep semalam lagi di alas Gombes. Dan di sisi lain, waktu sudah menunjukkan jam 3 sore. Jadi nanggung kalau turun sekarang. Mending besok aja sekalian. Sampai bawah langsung pulang. Lagian, waktu itu kan ada rombongan lain. Jadi setidaknya kami ada temennya. Karena merasa dirinya juga sedikit kelelahan, Haris pun setuju. Dan akhirnya memutuskan untuk camp semalam lagi di situ. Disinilah awal aku mengalami kejadian yang sebelumnya belum pernah kualami. Ketika malam hari, sekitar jam 10, ketika semua pendaki sudah tertidur, waktu itu aku sedang asik nongkrong sambil ngobrol dengan si Haris di depan tenda. Tiba-tiba, samar-samar aku mendengar ada suara tangisan merdu dari seorang wanita. Awalnya aku mengira mungkin itu suara dari rombongan pendaki sebelah, karena di rombongan itu ada ceweknya satu. Lalu aku meminta Haris yang tadinya bicara untuk diam sebentar, dan aku coba mendengarkan lebih jelas lagi suara tangisan itu. Tapi setelah aku mendengarkan lebih jelas, ternyata sumber itu bukan berasal dari tenda sebelah, melainkan dari arah lembah. Aku pun bilang kepada Haris, "Dengar sesuatu nggak?" "Dengar apa, Jeff?" "Jangan nakut-nakutin gitulah," jawab Haris sedikit panik. Melihat Haris yang tidak mendengar suara itu, aku pun tidak bilang tentang suara tangisan itu, dengan tujuan agar Haris tidak takut. Lalu ku ajak Haris untuk masuk tenda dan bergegas untuk tidur. Jujur, waktu itu aku benar-benar merinding. Dan ketika kami sedang tidur, kira-kira sepertiga malam, aku terbangun karena kebelet pipis. Lalu aku buru-buru keluar tenda dan berjalan ke belakang tenda yang kebetulan tidak jauh dari tendaku. Dan di situ ada pohon pinus. Seketika itu aku lupa dengan suara tangisan yang semalam ku dengar. Ya, karena waktu itu aku masih sangat ngantuk. Tapi ketika aku sedang pipis, tiba-tiba ingat suara tangisan yang tadi. Mengingat itu aku cepat-cepat selesaikan pipisku. Setelah selesai pipis, tiba-tiba aku melihat dari kejauhan ada wanita parubaya sedang berjalan ke arahku. Tapi itu terlihat samar-samar. Ya karena waktu itu kondisinya gelap, hanya diterangi cahaya rembulan. Awalnya, aku mengira itu adalah pendaki. Tapi kok dia gak pakai peralatan gunung? Wanita itu terus mendekat ke arahku, hingga akhirnya aku bisa melihatnya dengan jelas. Dia memakai baju khas Jawa,
memakai gelung, dan ada sehelai kain yang ada di pundaknya. Melihat itu aku ingin lari, tapi gak tahu kenapa, seketika itu tubuhku tidak bisa digerakkan sama sekali. Kakiku seperti menancap erat di tanah. Hingga akhirnya, wanita itu berdiri tepat di depanku. Jaraknya kira-kira 2 meter di depanku. Aku sudah berusaha ingin lari, tapi tetap gak bisa. Seakan-akan, badanku itu sudah terhipnotis. Lalu tiba-tiba, dari belakang wanita itu, muncullah seorang gadis yang sangat cantik dan anggun, yang juga memakai pakaian adat Jawa. Lalu wanita parubaya itu mengatakan sesuatu kepadaku. "Cah bagus, ojo wedi, deloken anak wedokku iki. Dheweke lagi golek bojo. Apa kowe gelem dadi bojone? Nanging ono syarate." Kalau diartikan, "Nak, jangan takut. Lihatlah anak gadisku ini. Dia sedang mencari pasangan. Apa kamu mau jadi pasangannya? Tapi ada syaratnya." Sontak, tanpa disadari, aku menjawab, "Apa syaratnya?" Kata-kata itu seakan keluar sendiri dari bibirku. Dan wanita parubaya itu mengatakan, "Kowe bakal tak jupuk dadi mantuku. Nanging kowe kudu mulih ning alamku." Yang artinya, kamu akan jadi menantuku, tapi kamu harus pulang ke alamku. Mendengar itu, aku berpikir, alamku? Berarti aku harus pindah alam. Lalu sontak aku bilang, "Tidak." Setelah kata-kata tidak itu keluar dari mulutku, tiba-tiba badan yang tadi tidak bisa digerakkan perlahan bisa bergerak, dan kakiku juga sudah tidak kaku lagi. Ketika tenagaku sudah kembali, aku cepat-cepat lari dan masuk ke dalam tenda. Dan sebelum masuk tenda, aku sempat melihat ke arah sebelah pohon yang tadi ada wanita parubaya itu. Tapi sudah tidak terlihat. Ternyata orang yang kulihat itu bukan manusia biasa, tapi bangsa jin yang sedang mencari menantu untuk anak perempuannya. Malam itu, di dalam tenda, aku benar-benar ketakutan. Dan gak tahu kenapa, aku tidak kepikiran untuk membangunkan Haris. Aku hanya bisa berdoa dan membaca sholawat terus-menerus. Dan sesekali, suara tangisan wanita terdengar lagi. Aku terus memfokuskan pikiranku untuk membaca sholawat. Hingga akhirnya, aku pun tertidur. Tapi kejadian mistis ini belum selesai sampai di sini. Jadi, waktu itu, kami seakan ditahan agar tidak pulang dari gunung ini. Keesokan harinya, kami bangun karena mendengar suara anjing menggonggong sangat keras dari sebelah tenda. Tapi kami berdua benar-benar terkejut setelah bangun dan melihat jam yang sudah menunjukkan jam 4 sore. Ternyata waktu itu aku dan Haris tidur seharian penuh. Awalnya aku mengira ini jam 4 pagi. Tapi setelah kulihat keluar, ternyata ini memang benar-benar jam 4 sore. Haris yang tidak tahu apa-apa juga merasa heran. Kok bisa tidur seharian? Setelah melihat waktu, sudah jam 4 sore, kami bergegas mengemasi barang-barang kami dan turun sore itu juga. Sore itu, kondisi tempat camp kami terlihat sepi. Mungkin rombongan sebelah semalam sudah turun lebih dulu. Ketika sedang sibuk beres-beres, sesekali aku melihat ke arah wanita yang semalam kutemui. Dan ketika aku melihat ke arah itu, bulu kuduku langsung berdiri. Sebenarnya waktu itu aku ingin bilang kepada Haris tentang apa yang kulihat semalam, tapi tidak jadi. Dan aku hanya bilang, "Ini udah gak beres, Riz. Sekarang kita harus cepat-cepat turun dan harus sampai di bawah sore ini." Aku ingin cepat-cepat sampai di bawah sebelum malam, karena aku takut kejadian semalam akan terulang lagi. Kami mulai berjalan turun, dan waktu itu jalan kami cepat banget. Di tengah-tengah perjalanan menuju pos 3, tiba-tiba kaki Haris kram. Aku yang tadi berjalan di depan balik untuk memberi pertolongan kepada Haris. Aku berniat memijat kakinya Haris yang sedang kram itu. Ketika aku pegang kakinya, aku benar-benar kaget. Karena di dalam celana yang dipakai Haris itu
Aku merasakan ada jari-jari tangan yang seakan memegang erat kakinya Haris. Sontak aku melepaskan tanganku yang tadinya memegang kakinya Haris sambil nyebut astagfirullah. Melihatku yang sedang kaget, Haris bertanya, "Kenapa Jeff?" "Gak apa-apa Riz, aku hampir kepleset," jawabku sambil berbohong. Aku tidak mengatakan tentang apa yang kurasakan waktu itu, karena aku berpikir ini adalah halusinasiku, karena efek tadi berjalan sangat cepat. Ku coba lagi memegang kakinya Haris. Pelan-pelan, tanganku kuarahkan ke kakinya Haris. Tapi ketika ku pegang, yang kedua kalinya, ternyata jari-jari tangan yang tadi kurasakan itu sudah tidak ada. Dan aku lalu memijit kakinya Haris yang sedang kram itu. Setelah selesai ku pijit, kami istirahat dulu. Karena waktu itu kakinya Haris masih susah untuk berjalan. 30 menit kemudian, aku bertanya pada Haris, "Gimana Riz? Udah enakan?" "Udah Jeff, ayo lanjut jalan," jawab Haris. Kami pun lanjut berjalan. Tapi sekitar 15 menit kemudian, tiba-tiba kakinya Haris kram lagi. Padahal itu udah hampir sampai di pos 3. Aku pun memberi pertolongan lagi kepada Haris. Dan kali ini, aku was-was ketika akan memegang kakinya Haris. Karena takut kejadian yang tadi terulang lagi. Sambil berdoa, dengan cepat, aku memegang kakinya Haris. Aku merasakan kakinya Haris ini keras banget. Jadi yang gue pegang waktu itu seperti bukan kaki, tapi serasa memegang sebuah kayu. Nah, waktu itu kan posisi telapak kakinya Haris ada di perutku. Tiba-tiba, aku melihat di sela-sela celananya Haris itu ada sebuah rambut. Awalnya aku mengira itu adalah bulu kakinya Haris. Tapi setelah aku lihat-lihat, ternyata itu bukan bulu kaki, tapi memang sebuah rambut. Dan rambut itu terlihat seperti melilit di kakinya Haris. Aku pelan-pelan menurunkan kakinya Haris, dan dalam hati terus membaca sholawat. Tidak lama kemudian, kami lanjut berjalan, dan kami sempat berhenti sebentar di pos 3 untuk mengambil senter di dalam tas. Karena sampai di pos 3 itu sudah mulai gelap. Setelah senter sudah siap, kami lanjut berjalan dengan posisi yang sama. Aku di depan dan Haris di belakang. Kejadian mistis kembali dialami ketika kami berjalan dari pos 3 menuju pos 2. Di tengah-tengah rumput alang-alang yang luas, tiba-tiba kabut tebal datang. Dan dari kejauhan, samar-samar aku melihat wanita parubaya itu yang semalam kulihat di alas gombes, sedang berdiri melambaikan tangan kepadaku. Baju yang dipakainya masih sama persis, tapi kali ini wanita itu didampingi oleh banyak orang di sekelilingnya, seakan mengajakku untuk berjalan ke arahnya. Seketika itu aku seperti kehipnotis lagi, dan tanpa disadari, jalanku berbelok ke arah wanita itu. Tapi melihat jalanku yang berbelok, dari belakang, Haris menahanku sambil bilang, "Jeff, kamu mau kemana? Jalannya ke sini." Mendengar perkataan si Haris, tiba-tiba aku sadar dan menoleh ke Haris. Lalu aku melihat lagi ke arah wanita yang tadi kulihat. Ternyata sudah tidak ada. Yang ada hanyalah kabut tebal yang menyelimuti perjalanan kami. Karena aku tidak menjawab, Haris bertanya lagi, "Jeff, inget Jeff, nyebut, kamu kenapa?" Baru aku menjawab, "Udah Riz, yang penting sekarang kita harus cepat-cepat sampai di bawah. Nanti aku ceritain semua." Mendengar jawabanku, Haris pun merinding. Dia sudah mengira kalau aku melihat sesuatu yang gak logis. Kami lanjut berjalan turun dan sekali berlari. Mungkin lari adalah hal yang salah ketika turun gunung. Tapi waktu itu, kami ingin segera sampai di bawah. Singkat cerita, sekitar jam 7 malam, kami sampai di base camp. Dan di base camp, kami bertemu dengan pendaki yang kemarin ngecamp bareng di alas gombes. Pendaki itu bertanya pada kami berdua, "Loh mas, tak kira udah turun duluan loh. Ternyata baru sampai di sini." Mendengar pertanyaan dari pendaki lain, aku dan Haris heran. Kemudian Haris bertanya balik, "Memangnya sampean tadi turun jam berapa?" Habis dari puncak,
Kami langsung turun sekitar jam 12 siang. Jawab pendaki lain. Loh, apa nggak ngeliat tenda saya digombes? Tanya Haris. Nggak ada tenda mas. Tak kirain sampean udah turun duluan tadi siang. Jawab pendaki itu. Mendengar pertanyaan dari pendaki itu, aku dan Haris saling menatap heran. Lalu ku bilang pada pendaki lain itu dengan berbohong. Oh iya, kami sempat istirahat dan tidur di pos 2 tadi mas. Lalu kami berdua pamit turun duluan dari base camp. Dan malam itu aku menginap di rumahnya Haris. Setelah sampai di rumah, Haris bertanya padaku tentang apa yang kulihat selama di Gunung Arjuno. Lalu aku bercerita semua tentang apa yang kulihat selama berada di Gunung Arjuno. Waktu itu terlebih tentang wanita parubaya yang sempat menawariku menjadi menantunya. Ketika sedang asik bercerita, tiba-tiba aku ingat sesuatu. Kalau sore itu, kami terbangun gara-gara mendengar suara anjing. Tapi waktu itu aku dan Haris tidak melihat ada anjing sama sekali. Andaikan waktu itu aku mau jadi menantunya, wanita parubaya itu, mungkin sekarang aku sudah tinggal di alam lain dan tidak bisa pulang. Pendakian ini menjadi pendakian yang tidak bisa aku lupakan. Dan sampai sekarang, aku tidak berani lagi mendaki Gunung Arjuno dan gunung-gunung angker lainnya. Takutnya nanti aku akan dijadikan menantu lagi. Sekian. Jika kalian punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau kirim melalui email yang tertera di bawah. Jangan lupa like dan share-nya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.